Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Banyak namanya. Di antara namanya adalah Surat Al-Fatihah. Dinamakan Surat Al-Fatihah karena surat ini merupakan Fatihatul Kitab, artinya pembuka Al-Quran. Jadi, Al-Quran tulisannya dibuka dengan Surat Al-Fatihah. Demikian pula bacaan sholat dibuka dengan Al-Fatihah. Kalau kita sholatkan, bacaan yang keras dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah pembukanya Al-Quran, pembukanya sholat. Demikian pula pembuka-pembuka surat yang lain, dibuka dengan Al-Fatihah. Kemudian surat ini juga memiliki nama Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang artinya adalah induknya Al-Quran, karena seakan-akan isinya Al-Quran semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian surat ini juga memiliki nama Ashabul Masani, artinya 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Jadi ketika sholat, setiap rakaat selalu baca Al-Fatihah, diulang-ulang terus. Sehingga kita membaca Al-Fatihah ini setiap hari kita selalu baca minimal setiap rakaat dalam sholat wajib, yaitu 17 kali. Subuh 2 kali, duhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Subhanallah, minimal kita membaca Al-Fatihah ini 17 kali. Allahu Akbar. Jadi kalau kita bacanya khusyuk benar-benar luar biasa pengaruhnya, kita baca terus, ibaratnya pisau itu diasah, jadi kita mengasah Al-Fatihah ini satu hari 17 kali. Tapi masalahnya kita bacanya khusyuk atau tidak khusyuk. Kemudian diantara namanya pula adalah Al-Quranul Adim, artinya bacaan yang agung, karena keagungannya, dan karena keutamaannya. Jadi ada berapa tadi namanya? Ada banyak ya. Di antara tadi telah disebutkan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini artinya pembuka, karena surat ini membuka. Ya, Al-Quran ini dibuka dengan Al-Fatihah, demikian pula sholat dibuka dengan Al-Fatihah. Bacaannya dibuka dengan Al-Fatihah, kemudian juga Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena isi Al-Quran semuanya tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Quranul Adim, bacaan yang agung. Benar-benar agung surat Al-Fatihah ini. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا مجب السائلين. Sebagaimana di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya bahwa surat Al-Fatihah وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Berarti kalau kita baca Al-Fatihah dapat ganjaran 113 dikali 10 sama dengan 1130. Masa Allah, baca Al-Fatihah mendapatkan 1130 kebaikan. Kemudian di antara fadilah-fadilah surat Al-Fatihah, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari dan yang lain-lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memanggil sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. Akan aku ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Kemudian tangannya dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar dari masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, engkau tadi telah berkata akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran." Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته." Benar, alhamdulillahirabbil alamin, ia adalah Ashabul Masani dan Al-Quranul Azim yang telah diturunkan kepadaku. Riwayat tadi menyebutkan nama sahabatnya, Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Ada juga riwayat yang lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini pula bahwa surat ini adalah ruqyah atau jampi-jampi. Karena itu di antara nama surat Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah atau jampi-jampi. Oleh karena itu membacakan surat Al-Fatihah sebagai ruqyah atau jampi-jampi hukumnya mubah atau boleh. Yang mana ada hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fadhailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, "Kami pernah berada dalam suatu perjalanan, lalu kami singgah. Tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata, 'Sesungguhnya kepala suku kami tersengat, dan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi ruqyah?' Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya, yang kami tidak pernah menyangkanya bisa meruqyah. Kemudian orang itu membacakan ruqyah, maka kepala sukunya itu pun sembuh. Lalu ia, maksudnya kepala suku tersebut, menyuruhnya diberi 30 ekor kambing, sedangkan kami diberi minum susu. Setelah ia kembali, kami bertanya
bertanya kepadanya, apakah engkau memang pandai dan biasa meruqyah? Maka ia pun menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab, maksudnya surat Al-Fatihah. Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah, sahut kami. Sesampai di Madinah kami menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun bersabda, وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah? Bagi-bagilah kambing-kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku. Jadi Nabi bercanda ya. Demikian pula riwayat Muslim dan Abu Dawud. Jadi, yang kita ambil dari sini, bahwa Al-Fatihah ini adalah ar-ruqyah. Jadi kita bisa meruqyah dengan Al-Fatihah, meruqyah diri sendiri, atau meruqyah orang lain dengan membaca Al-Fatihah. Bahkan ada disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, dibacakan Al-Fatihah itu 7 kali, kita baca, atau kita bacakan ke air lalu airnya kita nafats 3 kali. Nafats artinya diludahi, tapi ludahnya tidak keluar, hanya percikan ludah aja dikit. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya sampai kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه. ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril mendengar suara dari atas. فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال Maka malaikat Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata, هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. itu adalah dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. قال فنزل منه ملك Ibnu Abbas melanjutkan, dari pintu itu turun malaikat, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال dan kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai 2 cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu, dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi pun sebelum dirimu, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. yaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kata khawatim itu bentuknya jama, dan jama minimal 3, sehingga sebahagian ulama berpendapat, ini 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu mulai dari lillahi ma'afis samawati wa ma'fil ardi. لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja darinya melainkan akan diberi pahala kepadamu. Kemudian juga di antara keutamaan surat Al-Fatihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya itu tidak sempurna. Salatsan maksudnya, Rasulullah mengucapkan hidaj sampai 3 kali, tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna. Oh jadi begitu maksudnya. Iya, atau goiri tamam, artinya tidak sempurna. فقيل لأبي هريرة Dikatakan kepada Abu Hurairah, إنا نكون وراء الإمام. kami berada di belakang imam. فقال Maka Abu Hurairah berkata, اقرأ بها في نفسك. bacalah Al-Fatihah itu di dalam dirimu, maksudnya tetap baca Al-Fatihah. Tapi jangan keras-keras. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, قال الله تعالى Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi hadis ini namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sanadnya sahih. Ini riwayat Muslim dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Aku telah membagi solat menjadi 2 bagian, antara diriku dengan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta, membagi solat, maksudnya membagi Al-Fatihah. Karena itu di antara nama Al-Fatihah yaitu as-sholah, aku bagi solat antara aku dan hambaku 2 bagian. Iya, ini firman Allah, separuh untuk Allah, separuh untuk kita, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan. Jadi Al-Fatihah itu kalau kita baca, berarti kita dialog dengan Allah, kita ngomong dengan Allah. Setiap dibaca satu ayat, selalu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين Jika ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, قال الله تعالى حمدني عبدي. maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, kita rasakan Allah jawab, hambaku memuji aku. وإذا قال الرحمن الرحيم Dan jika ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, قال الله تعالى أثنى علي عبدي. maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. وإذا قال مالك يوم الدين Jika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, قال
مجدني عبدي. Maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. وقال مرة Dan pernah Abu Hurairah menuturkan, فوض إلي عبدي. hambaku telah berserah diri kepadaku. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين Jika ia mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, قال maka Allah berfirman, هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ini pertengahannya. Iyyaka na'budu, miliknya Allah, wa iyyaka nasta'in, milik kita. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kita minta tolong kepada Allah, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan jika ia mengucapkan, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال maka Allah berfirman, هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Ini doa ya, kita minta, diberikan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهكذا رواه النسائي. Demikian pula diriwayatkan An-Nasai. Sekian dulu, semoga kakak-kakak semuanya tetap semangat, sehat walafiat, rizki berkah dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.